Saudara, untuk mengetahui lebih dalam dari versi Kubu 01, saya sudah bersama dengan anggota gugus informasi tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf, Ridwan Habib. Terima kasih, Bung Ridwan. Ya, terima kasih, Mas Eman. Bung Ridwan, Anda pengamat sebelumnya, intelijen ya. Apakah kemudian Anda melihat fenomena pemilu saat ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Ya, saya kira Mas Aiman, kita melihat ada semacam upaya delegitimasi ya. Ini indikasinya mulai kelihatan. Delegitimasi terhadap kredibilitas KPU. Delegitimasi? Betul, itu terhadap kredibilitas. Main-main itu. Betul, terhadap kredibilitas KPU. Oke, ada pihak ketiga, pihak luar atau siapa? Ya, kita tidak ingin menunjuk tangan dulu, tetapi kami membaca indikasi itu. Misalnya mulai ada wacana di media sosial untuk, ya kalau begini pasti Jokowi menang lagi lah karena KPU berpihak. Ya kalau begini pasti IT-nya dicurangi supaya Jokowi menang. Itu muncul di media sosial. Bahkan muncul juga semacam aksi-aksi, ya, aksi-aksi massa, aksi-aksi diskusi yang lagi-lagi mengarahkan pada seolah-olah KPU itu tidak profesional. Dan terus terang, kalau ini terus digulirkan, ini membahayakan demokrasi. Tidak hanya membahayakan bagi pasangan Jokowi Amin, tidak hanya membahayakan Prabowo Sandi, bagi demokrasi Indonesia. KPU mengatakan bukan didukung oleh Cina, malah diserang oleh IP-IP yang berasal dari Cina. Meskipun kita tidak tahu, Cina dan Rusia ya. Kita tidak tahu apakah orang-orangnya itu ada di sana atau dari sini menggunakan IP sana. Menurut Anda soal ini bagaimana? Ya, soal IT KPU ini kami mendesak KPU untuk bertindak secara profesional. Kenapa? Yang kami dengar adalah KPU selama ini kurang terbuka terhadap institusi-institusi negara lain, negara Indonesia, institusi lain di Indonesia yang mempunyai kapabilitas IT. Ambil contoh, Badan Sandi dan Cyber Negara. Ya, misalnya, apakah KPU sudah bekerja sama dengan BSSN untuk mengamankan infrastruktur IT-nya? Tunggu sebentar, apa yang Anda katakan tadi terkait dengan jaga jarak? Mungkin saja dilakukan oleh KPU karena menjaga jarak dengan BSSN yang merupakan lembaga pemerintah. Jadi kalau seandainya nanti dianggap KPU bekerja sama dengan lembaga pemerintah, lain lagi suaranya di luar. Dalam konteks ini, pemerintah BSSN itu berhak mengamankan infrastruktur KPU. Kenapa? Karena pemerintah juga harus netral. Tidak boleh karena kemudian ini sekarang eranya pemerintahan Pak Jokowi, lalu BSSN memihak Pak Jokowi, tidak boleh. Dan kalau itu terjadi, itu pelanggaran berat. Jadi saya kira tidak perlu ada kekhawatiran itu. Toh, mereka juga mempunyai mekanisme kontrol, mekanisme check and recheck yang selama ini teruji. Kalau kemudian arahnya, wah jangan sama pemerintah, lalu KPU harus sendirian menghadapi yang mereka sebut sendiri bahwa ini ada serangan-serangan begitu. Tidak bisa begitu. Anda menilai KPU tidak bisa sendirian menghadapi serangan ini? Nggak bisa. KPU harus kita jaga, KPU harus dijaga bersama oleh institusi negara ya. Kami dari TKN Jokowi Ma'ruf tidak mungkin membantu KPU. Karena KPU ini ibaratnya adalah wasit. Kami pemain bolanya. Kami tidak boleh terlibat terlalu dalam hal ini. Tetapi concern kami adalah IT KPU juga harus profesional. Kami sangat berkepentingan KPU itu profesional, legitimate dan profesional. Kalau tidak, maka yang dirugikan tidak hanya Jokowi Ma'ruf, tapi juga masyarakat Indonesia. Teriakan-teriakan terkait dengan KPU, misalnya saat ini Kubu 02 menyatakan bahwa ada DPT invalid 17,5 juta dan lain sebagainya. Apa kemudian bisa Anda sampaikan dari situ? Ya, kita selalu terbuka. Dengan Kementerian Dalam Negeri, kita juga meminta agar DPT ini kemudian benar-benar clear ya. Apakah itu DPT WNA, apakah itu DPT yang invalid, apakah itu DPT data ganda, kami sangat ingin itu clear. Secepatnya kalau bisa. Ini masih ada waktu sekitar 30 hari menjelang Pilpres, kami sangat berkepentingan untuk itu disisir segera. Kemendagri menyisir data DPT invalid, DPT WNA, itu harus segera dikelirkan. Kita jaga sama-sama tanpa kemudian mengurangi kekritisan terhadap siapapun, termasuk juga pada KPU. Oh tentu, ya wasitnya ini kredibilitasnya harus dijaga. Baik, terima kasih Bung Ridwan Habib, pengamat intelijen yang kini bergabung bersama dengan makasih, Mas Aiman. tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Terima kasih sekali. Terima kasih. Saudara, saya akan menanyakan terkait hal ini pada juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Andre Rosiade. Bung Andre. Siap. Terima kasih. Siap. Bung Andre, apa yang Anda dengar terkait dengan serangan terhadap KPU? Apakah Anda juga mencermati soal ini? Ya kan serangan terhadap KPU ini sudah berulang kali. Websitenya diganggu oleh para hacker. Saya rasa KPU sudah mempersiapkan diri soal ini. Dan kami BPN Prabowo Sandi siap mendukung kalau memang KPU membutuhkan dukungan kami. Jadi apapun serangan terhadap KPU, Anda yakin bahwa KPU bisa melakukan pertahanan? Ya, harus ya. Karena gini, KPU ini adalah lembaga negara. Nah, pemilu 2019, Pilpres maupun Pileg adalah agenda resmi kenegaraan Indonesia. Negara kita
harus benar-benar full support kepada KPU. Tapi soal DPT nggak percaya. Loh, kalau ini hal yang berbeda. Jadi gini, Mas Aiman ya. Berbeda, oke. Jadi gini, Di mana berbedanya? DPT ini KPU meminta kami terus. Kalau ada data, Anda temukan lapor ke kami loh. Dan kami melalui mekanisme yang formal. 17,5 juta loh, banyak Jadi jumlahnya. gini, Mas Aiman. Ini luar biasa, Jadi berapa gini, Mas persen itu? Aiman. Bisa pemenang pemilu 17,5 juta. Dari awal, dari Oktober kami kan sudah nyinyir dalam tanda kutip bahwa setiap data yang kami temukan kami lapor ke KPU. Data yang kami miliki soal DPT ganda kita sampaikan ke KPU, dan alhamdulillah selama ini KPU sangat kooperatif gitu loh. Dan biasanya data kami diverifikasi oleh KPU, Bawaslu, TKN, BPN, dan Dukcapil, dan biasanya selalu disisir. Dan sekarang kami punya data baru, kami serahkan. Dan ini kan kami nggak teriak-teriak di luar. Kami percaya dengan KPU, kami serahkan ke KPU agar KPU menyisir hal-hal yang bermasalah ini. Tapi saya ingin tanya, kalau demikian juga ada beberapa katakanlah berita bohong, hoax, yang kemudian disebarkan oleh beberapa simpatisan. Saya tidak tahu apakah itu bagian dari struktur atau tidak. Misalnya seperti, saya akan tampilkan gambar seperti ini, ada surat suara yang ada diangkut atau dibawa oleh truk yang bertulisan seolah-olah tulisan Cina, padahal tulisan Jepang sesungguhnya, dan itu tidak terkait dengan surat suara yang dibawa dari Cina. Bagaimana Anda menjelaskan hal tersebut dan kemudian viral di media sosial? Rasa ini kan bentuk kecintaan seluruh masyarakat Indonesia bahwa ingin pemilu ini jujur, adil, berkualitas. Sehingga apapun isu diangkat ke publik sehingga supaya mendapatkan jawaban. Saya rasa ini bentuk kontrol masyarakat, termasuk nanti di TPS nanti ya, kalau ada intimidasi, ada permainan perubahan C1 atau kotak suara, itu pasti dikontrol. Masyarakat akan menjaga TPS, memfoto hasil C1, memfoto papan yang ditempelkan itu, lalu masyarakat akan berbondong-bondong menjaga kantor kecamatan. Saya rasa institusi apapun di negara ini tidak akan bisa mengalahkan rakyat Indonesia yang menjaga TPS. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong, gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu gratis.